Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dan karunia kita bisa dimudahkan dalam kebaikan. Ketika seseorang dimudahkan dalam kebaikan, itu mendapatkan rezeki yang sangat besar sekali. Harta ini rezeki yang paling bawah, tapi banyak orang yang bangga dengan apa yang Allah berikan dalam bentuk materi, padahal itu paling bawah, bahkan menjadi rebutan kita. Hari ini kita tidak sadar hadirnya di Masjid Baitur Rahim, hadirnya duduk kita dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu pahalanya gede hadirin. Pada saat nanti di yaumil qiyamah, dalam hadis itu ada orang tuh yang kaget dengan pahalanya. Ada orangnya biasa aja, tapi sering hadir di majelis ilmu, bertanya sama Allah, ya Allah, kok banyak amat amal saya kayak gitu. Ternyata akhirnya duduk ini pahalanya besar hadirin. Namun kadang kita tuh ada kesibukan, ada hal yang memang cara bersyukur kitanya tidak optimal sebetulnya. Cara bersyukur kita itu harus ada wujudnya hadirin. Kesolihan sosial sebetulnya yang akan terlihat orang itu bersyukur atau tidak. Banyak orang itu hanya lihat kesolihan mahdohnya aja, ibadah mahdohnya aja. Padahal misalnya itu sangat penting rasa syukur itu dalam bentuk kesolihan sosial. Karena ibadah itu menghasilkan kesolihan sosial itu. Banyak orang yang mencari dunia itu hanya untuk keluarganya, tidak untuk kesolihan sosial wa jamaah, untuk berjamaah. Makanya aneh ya, Allah titipkan harta tapi kita tidak mau berbagi. Dalam surat Al-Baqarah, sebetulnya dalam surat kedua ayat 245, Allah menyampaikan barang siapa yang intaqrullahu qardan hasanah, yang menjual hartanya untuk pinjaman kepada Allah, itu mudha'afahu ad'afan katsir. Ini banyak orang yang enggak percaya dengan ayat ini. Allah akan lipatkan dengan lipatan yang banyak. Ini terbentuk dari ibadah sebetulnya. Makanya cara bersyukur kita itu harus betul-betul optimal dalam wujudnya. Orang sering dalam syukur itu wujudnya dalam ibadah mahdohnya saja. Padahal yang bukti bahwa kita rasa bersyukur itu adalah dalam kesolihan sosial. Masih banyak orang yang ibadah tapi sosialnya kurang bagus ya. Omongannya, raut wajahnya, kesantunannya. Ini sebetulnya ibadahnya nggak berdampak itu sebetulnya. Makanya ayo dievaluasi rasa syukur kita ini. Ketika Allah titipkan banyak harta, di situ ada hakku maklum. Tadi juga dibacakan dalam surat Al-Ma'arij. Walladzina fi amwalihim hakkum ma'lum, kata Allah.
di harta ente teh punya orang itu adalah orang. Maka cara bersyukurnya itu hak orang itu diberikan lis-sa'ilina wal mahrum, kepada orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Tadi diingatkan dalam surat Al-Ma'arij ini, bahwa Ustaz Anwar juga sering baca surat itu. Nah, itu wujud syukur kita. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu berjamaah, harus ada wujud kesolihan sosialnya dong. Kalau ngomong tuh yang enak, tidak pernah ngomongin orang, ngomongnya enak. Kadang orang banyak yang ngobrol teh sok tengenah yang si eta mah ngomongna teh kitu, nah gitu. Padahal dia suka sholat gitu. Mana wujud kesolihannya? Rasulullah dalam hadis ini, al-muslimu man salimul muslimun min lisanihi biyadihi. Kata Rasulullah, seorang muslim itu selamatnya dari lidah dan perbuatan. Hadirin, sholat ini yang kita lakukan di rumah, di masjid, dampaknya adalah pada pribadi, dan pribadinya kelihatan kesolihan sosialnya. Jangan sepelein hadirin, senyum aja, tabassumka fi wajhi ilahi, senyum kepada saudara kita, itu sedekah hadirin. Yang nggak bisa sedekah harta tuh ya kita senyum-senyum atau ketemu tanya. Karena wujud dari kesolihan sosial dari ibadah itu ya dalam bentuk ketika bertemu dengan sesama itu, ucapkanlah salam. Absus salam, kata Rasulullah. Tebarkan salam ini, jangan malu. Ketemu itu, Pak, Assalamualaikum. Itu adalah perintah dari Rasulullah. Kenapa kita harus malu? Gak ada satupun yang ngebandingin ucapan salam. Hanya Islam yang hebat. Cok, harus kalau ketemu pagi, good morning, nggak ada doa di situ, bener ya? Tapi salam coba, doa saling memberikan keselamatan, keberkahan dan rahmat. Hebat Islam itu. Ucapan-ucapan salam ini sekarang apa? Di nasional memang itu NKRI, kata salamnya pertama, tambah dengan ini. Kalau Pak Gubernur kita kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, hanya memulai budaya Sunda, supaya jati diri Sunda itu ada pada diri kita. Karena ternyata kalau dipelajari daripada budaya Sunda ini adalah luar biasa. Tapi tetap ucapan salam yang terbaik dan tidak ada yang membandingi adalah ucapan salam Islam, bukan yang lain jelek ya, yang terbaik. Nah, itulah wujud daripada kesolihan. Jangan malu. Syukur itu harus dibuktikan. Buktinya seperti itu. Karena saya sampaikan ini untuk mengingatkan kepada saya pribadi, buat kita semua. Banyak orang yang rajin sholat, banyak orang yang rajin baca Quran, banyak orang yang ibadahnya hebat mahdohnya, tapi kesolihan sosialnya nggak ada. Mulutnya masih menyakiti, wajahnya masih julid ketika bertemu. Ini mau ngapain ibadah itu? Ini yang banyak itu perempuan, RT. Perempuan mah ibadahnya nggak gantung, itu pernah nepi-nepi kalau. Karena banyak kesolihan sosialnya tidak dilakukan perempuan. Banyak wanita-wanita yang tidak memperhatikan adabnya sebagai seorang istri kepada suami. Apalagi kalau di TikTok, kalau lihat kitanya rame ya, Allahu Akbar. Gak ada tuh hasilnya ibadah itu, tidak berdampak. Makanya cara bersyukurnya itu di situ. Kita mau memahami rasa syukur itu ucapan alhamdulillah, betul itu perintah agama. Rasulullah memerintahkan ketika mendapatkan nikmat itu ya ucapkan alhamdulillah. Dan saya kita adab dalam dalam makannya, sebelum, sedang dan setelah. Tapi itulah cara bersyukur kita kepada Allah SWT. Hadirin, ini mengingatkan aja agak panjangnya. Karena banyak orang itu lihat ibadah itu hanya di posisi di masjid.
Padahal dampak dari masjid itu adalah luar biasa. Tadi dalam surat Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij itu tadi mengingatkan ketika Allah menyatakan bahwa manusia itu selalu keluh kesah, gelisah, orangnya sombong, kikir, tadi itu ya. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Tapi Allah jelaskan dalam ayat berikutnya sholat apa tuh? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Enggak ngomong sholat 5 waktu hadirin. Allah mengatakan orang-orang yang tidak keluh kesah, yang tidak sombong, yang tidak kikir adalah sholatnya daim. Daim itu bahasa kitanya dawam. Jadi sholatnya itu 24 jam. Dampak sholat itu kelihatan hadirin. Ini orang mah sholatnya menghilangkan kewajiban, pakai sorban, pakai bagus itu etikanya memang dalam kita ibadah. Tapi hasil dari sholat itu yang harus kita perhatikan yang lebih penting. Malu kita itu masih sholat tapi ngomongnya masih nyakitin orang. Malu sebetulnya. Jangan sampai ibadah kita itu tidak bisa merubah karakter buruk kita. Ayo belajar. Sholat itu memberikan jiwa sosial yang tinggi. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang selalu kita mendermakan berbagi. Harus yakin hadirin berbagi. Kalimatnya dalam Al-Baqarah itu moda'afahu ad'afan katsira. Ini Al-Quran itu tidak diterima oleh orang-orang yang sholat sebetulnya. Cek Allah mana telah membenghar fardul hasan, pinjaman kepada jalan Allah. Allah akan lipatkan yang lipatan ganda. Nah, wujud kesolihan itu di situ aja. Berusaha. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan hati kita tidak keras ya. Ibadah yang kita lakukan wujud syukurnya adalah dalam bentuk bagaimana kita ada kesolihan sosial. Lihatlah diri kita bercermin. Setiap hari kita bercermin kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya. Allahumma kama ahsanil khalqi fahsin khuluqi. Kan gitu kalimat. Ya Allah, Kau telah membaguskan wajah kita walaupun nempo wajah teh sageuleum gitu ya. Hidungnya tuh mancung gitu. Tapi tetap berdoa nama Allahumma kama ahsanil khalqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan wajah kita. Seluruh dunia umat Islam kalau bercermin ya doanya itu. Tapi apa ujungnya? Fahsin khuluqi. Tapi ya Allah, akhlak saya itu sing baik itu ya Allah. Itu bercermin aja kita itu meminta kepada Allah supaya memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kesolihan sosial gitu. Jadi itu sebetulnya harus dikoreksi, jangan rugi kita di dunia ini. Sudah banyak ibadah tapi ibadahnya ngegantung, nggak menjadi amal soleh kita. Karena amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdampak pada kesolihan sosial. Ini yang dilupakan oleh umat Islam sekarang, apalagi di masyarakat Indonesia. Baik hadirin, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama besar kita, mujaddid, imam mujaddid, dan semoga kepada kita semua dalam bentuk kita itu bagaimana kita patuh dan taat kepada perintahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengulang mereview sebetulnya. Karena pentingnya dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki adab. Kemarin sudah diterangkan banyak sekali adab kepada orang tua, adab kepada suami, adab istri kepada suami, suami kepada istri. Terus adab dalam apalah kemarin. Nah, hari ini kita akan bacakan
Allah dan Rasulnya, kebanyakan sih di sini dalilnya adalah hadis Rasulullah. Yang pertama, bagaimana sebelum makan, sedang makan, setelah makan. Lalu nanti sebelum tidur dan setelah tidur. Ini ada aturannya. Ini juga menasehati saya ketika saya baca, saya ulangi, saya lihat. Ternyata saya itu masih jauh terhadap adab yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Makanya salah satu target kemarin saya bertemu dengan di hari Minggu kemarin ya, bertemu dengan pihak Astra, PT Astra terbuka, perusahaan besar di Indonesia. Bertemu dengan saya itu, ini yang hebatnya bukan mobil, PT Astra ya. Menyampaikan begini kalimatnya, Pak Solihin, Astra akan membantu sekolah itu dua hal. Satu, sekolah harus memiliki karakter. Kalimat. Makanya bantuan Astra tahun 2026 bagaimana menghadirkan pemateri-pemateri untuk meningkatkan karakter. Jadi karakter itu utama, karena dunia industri akan merasa tertarik, bahkan tertarik kepada pegawainya itu yang memiliki karakter positif. Di sekolah hari ini saya bertugas, Alpamidi sampai membuka kelas industri karena karakter. Coba bayangin. Kan sebetulnya biasanya sekolah yang bekerja sama dengan industri retail itu ada jurusan pemasaran atau bisnis daring. Maka akan dibuatkan teaching factory itu ada Alfamart, Indomaret dan seterusnya. Tapi di sekolah yang hari ini SMK Negeri 1 Liliang itu, dia tidak memiliki jurusan itu, tapi Alpamidi ingin kerjasama dengan sekolah, merekrut anak-anak SMK Negeri 1 Liliang itu dalam bentuk kelas industri, sehingga siswanya kalau masuk di situ keluar langsung jadi pegawai Alpamidi. Ketika ditanyakan kenapa kok bisa begitu, karena banyak pegawai di Alpamidi lulusan SMK Negeri 1 Liliang karakternya bagus. Makanya ketika memiliki anak sekolah lalu karakternya hebat, itu dunia industri akan menerima. Bikin sesuatu mah dilatih 3 tahun, 3 bulan aja beres. Yang sulit itu adalah bagaimana memiliki karakter yang baik. Di Islam itu kalau orang sudah memiliki adab dalam hidupnya, karakter itu pasti positif. Kita kadang kalah ya dalam makan minum sama non muslim. Coba lihat, kalau punya teman, saya banyak punya teman non muslim. Kalau mau makan tuh dia tarati itu bahasa Sunda. Jadi duduk dulu, yang rapi, lalu berdoa. Kadang kita masuk pokoknya jebret udah yang penting ngewang gitu ya. Makanya ini saya mau menjelaskan saja. Yang pertama, adab sebelum makan itu, di sini kalimatnya, hendaklah kita diperintahkan oleh Allah SWT mencari makanan minuman itu dari yang halal dan thayyib. Kalimatnya di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah perintahkan kepada kita semua, kulu, makanlah dari sesuatu yang baik atas rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi Al-Quran ini memerintahkan kita mencari nafkah harus yang halal. Karena mencari rezeki yang halal itu nantinya akan memberikan dampak kepada keluarga kita. Ya, semakin banyak harta kita yang haram, semakin Allah akan azab keluarga kita dalam bentuk kemaksiatan yang kita lihat dalam rumah tangga ini. Anak susah diatur, istrinya gitu,
Di rumah kalian samawa, ya, kacau puting beliung di rumah. Maka konsep samawa itu adalah berasal dari makanan awal. Hati-hati. Ini apalagi saya kerjaan. Banyak anggaran yang luar biasa sebetulnya. Digoda di situ. Untungnya penghargaan yang halalnya banyak gitu ya. Jadi santai aja. Ini perintah dalam agama hadirin. Ada nih lagi ngeriung nih kita. Rasulullah itu dalam hadis ngeriung nih. Yang para sahabat. Datanglah seseorang yang masuk ke Masjid Nabawi itu. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah. Ya Mujib, ya Allah, kabulkan ya Allah. Rasulullah lihat ke sahabat. Tuh lagi doa. Gak diterima tuh doanya. Gak diterima. Kenapa ya Rasulullah? Makanannya dari makanan yang haram. Wasyarabu biharam. Pakaian yang haram, jadi gitu. Bagaimana Allah akan mengkabulkan doa kita kalau orang tersebut banyak yang masuk pada darah dagingnya hal-hal yang haram? Makanya etikanya yang pertama adabnya, carilah nafkah yang halal dan thayyibah ini supaya menjadi keberkahan. Dan itu adabnya. Ketika kita makan sesuatu yang haram itu udah tidak memiliki adab, kita itu malu harusnya. Makanya kalau ada yang ditangkap, harusnya malu sudah sama Allah, bertobat. Itu yang pertama dirinya. Bersusah payahlah kita dalam bertahan. Yang penting kita tidak memakan yang haram. Nih sabar, dalam hadis yang saya baca, sabar itu ternyata ada tingkatannya 3 Bu Haji. Sabar paling tinggi, paling sedang, paling rendah. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Sabar yang paling tinggi itu ternyata ketika kita sabar tidak melakukan kemaksiatan. Coba. Ada orang yang Allah uji dengan kemiskinan, dia tidak sabar dengan kemiskinannya sehingga dia lari terhadap sesuatu yang maksiat. Benar kan? Banyak orang gitu. Ini saya pisahnya dengan duitnya. Tidak sabar dengan kemiskinannya, akhirnya dia lari untuk mencari nafkah yang haram. Ternyata pahalanya paling tinggi ketika orang sabar begitu. Ya, makanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kalimat Al-Qur'an. Surat Jumar, surat 39 ayat 10. Orang yang sabar itu dalam bertahan dalam kemiskinan, dia tidak tergoda dengan kemaksiatan. Ya. Banyak orang yang tergoda dengan kemaksiatan dalam mencari nafkah karena dia tidak sabar atas rezeki yang Allah berikan karena banyak kurangnya gitu. Banyak orang lari dari kemaksiatan. Kemarin saya nonton Pak KDM gitu ya. Ada orang yang menjualkan dirinya. Berapa kamu? Kata Pak KDM. 500 Pak, 500.000. Mahal amat kata Pak Gubernur. 150 buat hotel, 350 buat saya pribadi. Walaupun dia mungkin karena kepaksa, tapi Pak Gubernur memang jiwa sosialnya luar biasa. Nih 1 kali ya kasih 500. Nih buat 10 kali kasih 5 juta berarti ya. Jadi gitu hadirin. Banyak orang itu yang lelah, capek. Karena dunia ini mata gurur, tempatnya capek hadirin, tempatnya permainan, capek dunia itu kalau diikuti. Turunin aja gaya hidup. Kenapa sih? Penghasilan segitu, gaya hidupnya segitu. Membuat riwah hidup itu ketika kita penghasilannya segitu, gaya hidupnya tinggi. Nyapu gua tuh stres sih. Yang pemajikan ribut wae, budak teka didik itu benar. Yang di rumah tangga itu tidak samawa. Padahal samawa itu sakinah mawaddah warahmah itu diawali dari bagaimana seorang laki-laki menjadi petarung ya. Dia menjadi petarung di rumahnya untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. Kita mah nyepelein rumput ya, kadang nyepelein ya. Padahal itu esensi yang luar biasa gitu. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu,
Itu diperintahkan. Hadirin, ayo mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Makanya doa kata Rasulullah yang harus dibacakan jangan sampai terlewati itu wabuk rotau wasila, pagi petang Quran itu menyampaikan. Itu salah satunya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Itu cek Rasul baca setiap pagi dan sore, minta rezeki yang thayyib. Makanya dalam zikir pagi sisipkan doa itu. Wa amalan taqabbalan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adab dalam Islam itu pertama itu. Yang kedua, ketika kita mau makan dan minum, ini kalimatnya, kita niatkan bahwa ini perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menguatkan badan. Memang hukum makanan itu dan minuman itu boleh asalnya, haram hukumnya kalau ada keterangan. Kan gitu ya, asal muasal dalam kaidah fikih. Kalau masalah makan minum itu semuanya halal di dunia ini kecuali yang didalilkan haram. Jadi kalau nggak ada keterangan haram itu halal itu semuanya, karena esensi makanan itu adalah dan minuman itu semuanya adalah halal. Maka niatkan ketika kita makan itu untuk menguatkan badan kita, supaya badan kita itu bisa beribadah kepada Allah SWT. Maka niat ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, Rasulullah dalam hadis itu apa? Innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu harus lihat niatnya. Ya. Jadi supaya apa itu mendapatkan makanannya menjadi pahala. Ya. Makan itu bisa jadi dosa, makan itu bisa jadi pahala. Nanti ada poin-poinnya. Ini mah ke saya ya, nasihat ke saya nih Rasulullah. Yang ketiga, hadirin, kalau niat kita sudah paham ya, harus karena Allah SWT supaya dapat pahala. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kalau makan itu harus cuci tangan. Jadi hadirin, cuci tangan sebelum makan itu perintah Rasulullah, adabnya. Kita kan sudah tahu ya, sebelum makan cuci tangan, cuci dulu dong ke anaknya. Padahal itu ada dalam hadis yang Rasulullah dalam hadis riwayat di sini sebutkan An-Nasa'i dan Ahmad bahwa apabila hendak makan Rasulullah maka beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Ini kalimat darinya itu roda ayyakula ghusla yadayhi. Nah, ini mah udah biasa, ini kita review aja sebetulnya, tapi banyak yang kita lupakan dari adab ini. Ayo cuci tangan, masuknya wadinya. Oh, cuci tangan sudah, bakar kopi itu pakai apa? Standarizar, anu gitu ya, supaya bersih kuman kita tidak masuk. Karena banyak orang yang makan tidak cuci tangan itu, ketika tangannya kotor ada bakteri, maka biasanya sakit perut. Makanya Rasulullah dalam hadisnya, Rasulullah pun mencuci tangan. Yang berikutnya, meletakkan hidangan makanan itu ada alasnya. Jadi menghormati ke makanan teh. Ulah asal, namun di rumahnya. Kecuali kalau makan kita di warung itu mah beda. Di warung mah ada yang touchscreen ya Bu ya. Ada yang touchscreen Bu Haji kalau beli makanan. Di warteg kan tinggal noelan. Nah ini yang iya. Disimpannya harus rapi, dialasin. Rasulullah mengatakan begitu. Jangan suka menghormati. Jadi lamun rumah rada gede, melilah meja makan teh, utamakeun supaya untuk pendidikan di keluarga diri. Kadang urang mah dahar teh rumahnya, pamajikan di ditu, bapana di dieu, anaknya ke mana? Di kamar dahar teh. Saya tanya di keluarga, kalau anak saya makan di tempat ruang tamu saya suka, nah jangan di situ, makan itu di meja makan dan sering berjamaah. Membangun karakter anak itu dari meja makan hadir. Kalau punya rumah besar beli meja makan, kalaupun kecil beli meja makannya. Ulah digelar di lantai, meuli atuh baheula saya kerja boga lemari, meuli lemari kecil meja kecil siga Jepang gitu ya. Hormati makanan itu hadirin. Tapi yang mengaliwat mau digelar Pak atau
digelar daun, itu makan budaya gitu, daun sawu supaya kelihatan hebat. Ini Rasulullah SAW hadirin, ini saya bacakan karena Rasulullah mengatakan, makanya Rasulullah SAW katanya, Rasulullah itu tidak pernah makanan itu digelar di atas meja aja. Rasulullah itu jadi menghormati apa yang akan kita makan hadirin. Ini kadang lupa ini hadirin. Makanya kalau kita diberikan kesempatan, tatalah ketika mau makan di keluarga ini, supaya ada manfaat dan faedahnya, karena Rasulullah memerintahkan kepada kita. Kita kadang makan di rumah itu sembarangan ya, makan dasar warung gitu ya, nggak ada komunikasi dengan istri, apalagi istri ajak makan bareng teh, ya, sok hese, ya. Atau makan bareng sambil alhamdulillah sama anak di meja makan, didikan yang terbaik itu. Disitulah sebetulnya Islam mengajarkan supaya lahir generasi pilihannya. Pilihan Allah. Ternyata sulit tadi di urusan dahar wae orang teh geus loba teu boga adab jeung etika. Padahal Rasulullah menyarankan begitu. Berikutnya, nah ini perintahnya Rasulullah. Kalau makan tuh duduknya harus rapi. Makanya kalau berkesempatan Allah kasih rezeki meja makan yang bagus, ada kursinya, Mario sesuai jumlah anggota duduk. Coba enak kan? Ada istri, ada anak. Kalau bisa ayo kita doa dulu. Nanti kan ada urang mau dahar, bawa ke kamar budak. Terus punya adab itu makan itu. Kondisikan dari para pejuang petarung nih bapak-bapak di rumah, utamakan itu karena supaya berkah. Karena di situ pendidikan bagaimana membentuk karakter anak, membentuk karakter istri, bahwa dalam makan pun memiliki adab. Jangan nyepelein hadirin. Ini Rasulullah SAW bersabda, hadisnya, pokoknya hadisnya pada Sahih ini, Bukhari Muslim. La aqulu muttaqian, kalimat. Kata Rasulullah, aku tidak pernah makan ini selalu, ini mah bukan ya, yang ini. Rasulullah SAW itu ketika dalam makan itu duduknya rapi. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Ya. Ini jam seberapa? Harus ganti nanti beliin baterainya. Jadi ternyata kalau lihat hadis Rasulullah, dah hati ulah nyandar aja dah. Dia orang biasa nyandar ya, kursinya supaya nyandar. Jadi Rasulullah sampai begitu. Hadisnya panjang. Berikutnya, ketika makan, ini yang biasa kita lakukan nih. Ini saya kalau ingat ceramahnya Agim. Kalau makan itu harus ridho dan jangan mencela makanan. Agim kan gini cenah. Kita mau makan ya. Pas ngomong, nggak ada kerupuk, cenah. Nggak ada kerupuknya nih. Atuh mah bener dahar teh mana ada kerupuk. Kurang masuk loba kahayangnya dahar teh. Sambalna jadi temenan, temenan Rasul. Urang kadang gitu ya makannya baji. Ya nu kerupukna ngeunah. Komo aya peuteui cenah. Jadi itu kita kalau makan itu posisikan kita ridho apa yang kita makan. Kita masuk banyak keinginannya. Ya. Komo deui lamun, makanya Rasulullah itu paling baik dalam berucap kepada pasangannya. Siti Aisyah itu pada saat masak sesuatu dalam hadis itu ya, keasinan ya. Ini cerita dalam hadis itu Rasulullah makan ternyata asin. Ditanyalah sama Siti Aisyah, radhiyallahu anha, bagaimana masakanku ya Rasulullah? Enak gitu. Pada saat Siti Aisyah memakannya ternyata asin, lalu beliau merasa bersalah kepada Rasulullah sampai nangis. Tapi laki-laki itu hebat ya, orang mah henteu saya sok itu ya, orang uya bu teu ngeunah masakan teh. Kitu nya, Baji. Kalau bantah laki gitu, teu ngeunah yeuh, masih
Ya sugana kurang. Oh ya mah kurangnya. Jadi Rasulullah SAW memberikan kepada kita. Jadi kalimatnya ta'ama ma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat. Di sini riwayatnya adalah At-Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ta'aman qattu. Jadi aku tidak pernah mencela makanan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Apapun yang disuguhkan oleh istri itu adalah menu terbaik hadirin. Loh, kita nasihatin saya, ya Allah, mudah-mudahan. Karena saya kadang suka gitu, masak naon Bu ya. Gitu deh dah yang tempel itu. Duh ya Allah, nih hasilnya jadi orang soleh teh. Mulutnya nggak bisa begitu, ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ulah malu begitu nanya PT ke istri teh padahal wanita yang diurus sama mertua kita, dilahirkan, dibesarkan, diurus, pas gede dibikeun ya. Tapi ku urang dicarekan wae Allah Akbar. Astagfirullah. Hadirin berbahagia. Jangan pernah kita mencela makanan. Ya. Makanan apa yang disuguhkan oleh istri kita yang ada hadir pada di rumah kita, itu adalah menu terbaik hadirin. Memang sih makan itu standarnya kelihatan. Saya pernah jalan dengan teman saya yang kaya raya, namanya Haji Irfan nih. Haji Irfan itu teman sekelas saya di SMA, kaya raya. Pada saat jalan dia ngomong gini, gitu. Jangan mama diukur kudahan, beunharna. Ngertos Pak Haji, ini bahasa Sunda. Jadi manusia itu diukur dari urusan makan sebetulnya. Dia sudah kaya atau tidak. Emang kenapa Ji? Baheula saya kerja boga duit, dahar teh mikir. Pada saat saya dulu makan itu mikir. Mahal sih kan iya jadinya. Mahal. Kalau kita masih begitu berarti kita belum kaya raya. Tapi orang kaya raya itu ketika melihat tempat makanan itu nggak mikirin gitu. Belok aja masuk, bener? Nggak boga duit, itu ada dompet, di handphone, ada e-banking. Ayo nahin cina orang dahar tadi mana wae dahar cina orang malam dilah cina. Itu menandakan standar kaya raya sebetulnya orang. Kalau kita masih makan masih ngitung-ngitung duit berarti terbatas uang kita. Ya kembali menjadi iseng ya. Tapi yang jelas hadirin berbahagia, jangan pernah mencela. Sekarang begini, apa yang disuguhkan istri itu adalah menu terbaik yang harus kita makan. Jangan mencela, jangan suka ngomel, kamu ribut. Ayo di TikToknya, laki kerdahan tuh, pemajikannya itu ditendang, Allah Akbar. Naudzubillah min dzalik ya. Berikutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Kalau makan itu bersama-sama diri, bahkan bersama-sama dengan keluarga. Kalau kita punya rezeki makan bersama orang, ini perintah dalam agama. Apalagi kalau kita tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah sampai di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Salah satunya Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran kalau makan nyari orang. Coba bayangin. Allahu Akbar, Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa hadirin. Nah ini hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Ijtami'u ala tu'amikum, berkumpullah kalian kalau lagi makan. Di sini yubarik lakum fi kalimatnya, karena kamu bersama-sama teh aya keberkahan wajib. Kamu doa masing-masing di rumah gitu. Keberkahan makan tuh. Bu, duduk makan. Nah, Aisyah, ayo makan bersama. Duduk, makan. Berkah itu keberkahannya ada. Kita mah kadang nyepele ini hadis Rasul. Adabnya dalam makan itu harus bersama-sama. Tapi dalam kalimat ini, kalimatnya bahwa kita itu harus mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Makan itu ya harus bersama orang kali-kali, traktir gitunya. Ayo, saya ditraktir lah, ayo.
kayak teman kerja dahar, bayar. Itu kan kebaikan terbesar hadirin. Karena traktir itu tidak melihat dia itu miskin atau kaya, itu dalam bentuk hadiah dan pahalanya besar. Tidak ada yang tidak ada pahala yang besar. Dalam berbagi itu nggak ada pahala yang kecil hadirin. Salat sunnah mah cetek, nah, hadirin, berbagi itu tidak sulit. Ketika berbagi dalam masalah ketika makan, Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam Al-Quran. Kenapa Khalilullah itu tadi? Dia selalu makan itu cari orang ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu ketika menjamu tamu itu memuliakan yang luar biasa. Sampai dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim bisa menyembelih anak sapi untuk menyambut tamu. Saking hebatnya, kesolihannya. Nah ini adalah keberkahan. Hari ini berbahagia. Itulah. Ya. Selesai itu baru dahar ya. Pada saat ketika sedang makan di sini, pertama Rasulullah merintahkan mengucapkan Bismillah. Boleh nggak saya baca Bismillahirrahmanirrahim? Dalam hadisnya cuma Bismillah, tapi kalaupun itu mungkin tandanya mengucapkan Bismillah lengkap boleh. Jadi sebelum doa itu Bismillah itu harus dibacakan hadirin, Bismillah, minimal Bismillah. Baru berdoa. Doanya yang suka kita bacakan dan hadis yang sahih, Allahumma Bismika Allahumma ayya wa mut ya. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Jadi ya, pada sini idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Perintahnya. Cek Allah, cek Rasul tidak mereka dahar mana teh ulah rusuh. Baca bismillah terus doa gitu kan. Itu kan ada. Makanya kalau di TV-TV agama non muslimnya ya kalau mau apa? Mau makan kayak gitu dulu, nunduk dulu, terus ada kalimat-kalimat pakai bahasa Indonesia. Kita harus dulu memerintahkan hadirin. Duk, lihat makanan bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Orang sok pokok ya. Jadi sok pokoknya Pak RT dahar komo lamun daharna di tempat nu rame ya. Sikat habis aja langsung. Ya Allah ya Rasul. Jadi kudu baca bismillah dan doa. Nah, dan perintahnya tadi malah lanjutkan karena Rasulullah dalam hadis yang berikutnya, man akala ta'ama qala alhamdulillah. Nah, sepohongnya lamun geus beres datu sama alhamdulillah, arti sepohongnya alhamdulillah ya Allah terima kasih sudah ngasih rezeki. Nah, berikutnya hadirin. Nah, ini Rasulullah maaf ya, ini memang harus disampaikan. Rasulullah itu kalau makan 3 jari ini saya juga, saya 3 jari teh tewareng. Ya wajib 3 jari tewareng. Tapi ini ada dalilnya hadirin. Kenapa ada orang tuh kalau makan pakai tangan, kalau sekarang pakai sendok, memang Rasulullah zaman dulu nggak ada sendok hadirin. Tapi kan urusan dunia. Kalau urusan dunia itu antum a'lamu umuriyakum kata Rasulullah. Enten apa dunia mah. Jadi baheula uang mobil aya onta kuda ya, malu bawa mobil. Bukan bid'ah, ya bid'ah. Betul enggak ada Rasul, ada itu mah dunia mah enggak ada masalah. Aya sendok, tapi kalau kita memakai sunnah Rasul, kalau makan itu 3 jari ya. Di sini sampai dijelaskan dalam hadis itu, jarinya itu mana gitu. Ya, jari nate ya jempol, telunjuk sama jari tangan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud bahwa senantiasa makan dengan menggunakan 3 jari. Karena yakulu bi thalasin asabi'a. Coba. 3 jari ya dirin. Cenah engke lamun dahar ya. 3 jari beakeun ya. Mana yang menanyuk sama gede gionya 5 jari, wah gitu, wah 3 jari mah detik. Ya, ini sedang makan nih. Berikutnya, ini Rasulullah sampai lengkap ya, saya muda. Yang keempat saya juga nih, ya Allah ini menasihat ke saya.
menyedikitkan suapan. Ternyata Rasulullah kutilu jari supaya sedikit suapannya Pak Rusmin. Dari 5 jari mah pasti loba artinya umumnya tukang macul yo. Atau orang geus gawe beratnya lapor. Wah, gede-gede sanguna, gede mencuguk gitu. Dah cekak. Wow, cekak. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis itu menyedikitkan suapan dan memperbanyak kunyah. Nah, ini Rasulullah dalam hadisnya adalah musim kalimatnya begitu. Jadi jangan ini, ya. Jangan suka loba teuing. Nah, bisa begini kalimatnya. Al barakatu tanzilu, keberkahan itu akan turun, begitunya. Di tengah-tengah ketika kita makan. Fakulu makanlah itu jangan inilah seetik-seetik lah itu. Berkah di daharnya ternyata. Makan itu ibadah yang luar biasa yang akan membukakan pintu keberkahan. Ini sudah datang, baik. Ini habis nih. Ya, berikutnya hadirin. Cek. Sebentar aja ya, menuntaskan aja. Cek. Berikutnya hadirin yang berbahagia. Disunahkan perintah adabnya itu kalau sudah beres makan jarinya itu hendaklah dijilati, gitu ya. Padahal kalau di table manner itu nggak boleh Bu Haji. Di aturan table manner itu bagaimana makan di sebuah hotel itu pakai sendok. Kalau makan pakai tangan nggak ada. Apalagi gue dulu di Lamo Tanggo itu sopan amat. Itu perintah Rasul loh. Aneh ya, anu diperintahkan ke Rasul dilarang kurang cuek aja, lamot gitu ya. Jadi Rasulullah SAW, idza akala ahadukum ta'aman, ketika seseorang kalian makan, selesai makan, maka jangan ia mengusap tangannya hingga menjilati. Diulah, ayo cek dina table manner maturana dahar teh teu sopan eta cenah geus dahar dijilatin. Kenapa? Bahkan di sini atau minta dijilatin sama istri. Gula amatnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini memang tara dilakukan ya orang osok sih ya. Kadang itunya ngalamutannya Pak Harto supaya berkah di situ. Nah, terus kalau makan jangan langsung kalau jangan ngambil yang terjangkau dekat dulu di meja. Ini Rasulullah kan berasumsinya meja. Ayo orang mau menuna ngan hiji itu dah. Kan wae da memang sakitu kabayangannya jeung tempe da hartanya geus jeung tempe wungkul syukur aja. Pancuk Rasul teh lamun loba menuna ulah sarakah teuing gitu maksudnya. Ya menuna hiji mana naon deui atuh ya. Bu Haji teh saged da hartanya jeung endog paling enak mah. Pang enak-enakna makan jeung ceplok endog atau jeung dadar telur. Geus we hiji menuna eta. Tapi lamun urang keur pelatihan di hotel, Pak Hasan yang hotel. Wah, hotel mau coba. Aih bintang 5, Pak Hasan kalau sarapan pagi itu atau bintang 4 loba macamnya. Wah, ya bubur, aya iyo, aya itu, aya iyo dah. Dari urang mah jalma orang Sunda, orang kampung nempo dahar teh kafe biasaan. Ada. Bubur can ngadahar, itu roti can ngadahar, itu iyo gitu. Mempeng ya. Sehingga kamari saya itu ya ada kegiatan sarapannya banyak itu di hotel Millennium. Hiji we urang mah dahar teh. Ya, hadirin berbahagia. Jadi hadirin berbahagia. Nah, berikutnya jangan meniup makanan itu yang panas. Ini sudah ditelitikan katanya perpaduan antara CO2 dengan O2 ya. Jadi CO3. Jadi racun. Makanya kalau kopi itu kebiasaan gitu. Cek Rasul teh meunang eta teh ditiupan teh. Tungguan biarin. Atau ayo dengan pakai kipas angin atau asupin kipas angin supaya dingin maksudnya. Tapi Rasulullah dalam hadisnya itu nggak boleh. Begini kalimatnya. Rasulullah SAW jika minum, beliau bernapas meneguknya 3 kali. Nah, begitu juga dalam hadis itu melarang. Rasulullah masalah anin nafhi fisyurbi. Jadi melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Jadi lamun panas tiis maunya ditiupan ya.
cai tis, henteu kan cai panas biasanya. Itu nggak boleh hadirin. Tetapi secara penelitian bahwa itu membahayakan. Makanya biarkan aja dulu. Nah, tuh di sini kan melarang untuk meniup, banyaklah hadisnya Rasulullah SAW. Yang berikutnya hadirin berbahagia. Hindari ini nasihat buat saya nih. Hendaknya menghindari diri dari kenyang dan melebihi batas ini ya. Kemerkaan Pak RT. Tahu kemerkaan? Rasulullah SAW sampai detailnya. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan aja, sekedar dapat menegakkan tulang. Jadi perintah nanti cek Rasulullah ya, ieu teh lambung teh ulah diisi pinuh teuing saperti luna jeung dahareun, seperti luna jeung udara, seperti luna jeung nanti itu ya Rasulullah dalam hadisnya. Jadi tidak boleh deh sepertiganya makanan, seperti minuman, sepertinya lagi untuk napas. Hadis riwayat Ahmad. Ai urang mah kaberkaan komo menjeung dahar peuteuy Bu Haji, saya mah menjeung dahar peuteuy sanguna pasti loba. Makanya lamun rek dahar jeung peuteuy hiji-hiji Pak RW. Hiji buka lap sahuap. Jadi mun 10 biji 10 huapan gitu Pak Iwan. Ulah setengah-setengah peuteuy nanti jadi 20 suapan. Jadi dahar jeung nu ngeunah mah memang akhirnya begitu. Ya, jadi berbagi. Oke, hadirin berbahagia. Ini. Jadi hendaknya tidak memandang kepada temannya ketika makan. Ayolah, etikanya tuh menang. Harus ditempokun, ya. Mau ditempokun teh. Ayo ditempokun kita kerdara mau namu ya. Ayo namu diberi dahar. Dahar teh lo bating tempokun. Dahar lo bating. Rasulullah melarang hadirin etikanya ya. Tuh banyak ya dalam hal ini. Jadi di sini jika makan bersama orang miskin, maka hendaklah mendahulukan orang miskin. Jika bersama dengan teman-teman diperbolehkan untuk bercanda, berbagi gembira. Itu boleh dalam agama ya. Ilamun ayah jalma yang tidak mampu dari kita lagi makan bersama, dulukan mereka. Rasulullah memerintah. Ayah lainnya urang nya. Lamun dahar teh mangga bapak pejabat dulu di payun ngebuka can. Kita nggak akan makan kalau bapak tidak duluan, can kan gitu. Padahal lamun bersama itu cek Rasul utamakan. Lamun di antara kita yang kumpul itu yang tidak mampu dulu. Mana pejabat mati tukar. Tapi dah nama pejabat itu sok pakai kelas VVIP ya. Khusus VVIP di situ. Ya dipisahkan karena memang kalau dibikin heula ka zaman teu mampu atau nu miskin daharna kayak pejabat kurut setik deui dengan beak gitu. Hadirin yang berbahagia dan terakhir adab setelah makan ya mengucapkan alhamdulillah hadis yang ada. Ya gitu ya, terus jangan membuat sampah, membersihkan sisa makanan tuh. Kadang suka gitu ya, orang tua teh udah dibeak, sing beak cenah, karena berkah, ya. Jadi karena pada saat di situ Rasulullah mengatakan bahwa berkah, makanya sisa-sisa makanan itu harus habis sebetulnya, jangan mensisakan makanan. Saya masih teringat ketika pelatihan Adiwiyata Mandiri di sekolah berbasis lingkungan. Satu kalimat terakhir, ketika orang Jepang anak ditanya bagaimana kamu memelihara dunia ini, kalimatnya apa kata anak Jepang itu? Saya kalau makan pasti dihabiskan. Hebat tuh orang Jepang. Dia peduli kepada lingkungan, makanan itu dihabiskan. Orang mantunya baji war loba gitu sesa gitu. Disesakin jadi sampah. Kemudian lagi saumnya saum wah dina meja teh dahar loba pisan. Hanya berbahagia itulah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita adab dalam makan minum itu, ternyata kita masih jauh ya. Ayo bismillah kepada Allah SWT. Semoga makan minum kita itu sesuai dengan arahan daripada Rasulullah, dan itulah adab dari Rasulullah. Di judul itu adalah adab nanti sebelum tidur dan setelah tidur. Kalau dibacakan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, kita masih jauh tidur. InsyaAllah nanti mudah-mudahan di depan kita akan tambah adab dan berikutnya. Kita akan coba menggali adab-adab supaya kita tahu bahwa kita itu ada aturannya dan etikanya dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan. Hatur nuhun atas kehadirannya.
Mari kita coba bahwa setiap Ahad pagi kita raih pahala yang besar dengan hadir kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.